Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Selamat beribadah juga buat jemaat kami yang mengikuti secara live streaming, baik di rumah sakit, maupun dalam perjalanan. Tetap juga kami perlu himbau dari depan, kita duduk berdasarkan nomor yang sudah ditentukan di depan kita. Yang kedua, tetap kami himbau untuk selalu menggunakan masker selama proses ibadah berjalan. Dan persembahan kita yang ketiga pada hari ini, pada pagi hari ini, diperuntukkan untuk pembangunan 2 gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat ayat 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang yang besar, bagai bunga di musim kami bermawar, kabut rasa dan derita kami di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa
sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 404 ayat 1, 2, 3, dan 4. Memandang
Marilah kita berdoa. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk disapa oleh firman-Mu yang kudus, ya Allah. Biarlah Roh Kudus berdiam di dalam setiap kami, sehingga kami senantiasa dibaharui oleh firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus terimalah doa kami. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di gedung gereja ini, atau di rumah kita masing-masing, atau yang sedang di rumah sakit, atau mungkin sedang menjalani masa isolasi mandiri, atau dimanapun kita berada. Firman Tuhan pagi ini pada minggu terakhir bulan Juli, minggu ke-8 setelah Trinitatis, menyapa kita tentang kuasa Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Kita membaca dari 2 Raja-Raja 4, ayat 42 hingga ayat ke-44. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya." Setiap kita, setiap orang Kristen, pastilah menyukai dan mengharapkan
mujizat selalu terjadi di sepanjang kehidupannya. Tidak ada orang Kristen yang anti kepada mujizat. Bahkan kita terus berdoa dan berharap agar mujizat itu selalu nyata setiap hari sepanjang kehidupan kita. Dan kita sangat menyukai lagu rohani dengan judul Mujizat Itu Nyata. Bagaimanapun keadaan kita sekarang, Ibu Bapak sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID yang berkepanjangan ini, jika ada yang sedang dirawat di rumah sakit, mujizat adalah kesembuhan atau yang sedang mengalami isolasi mandiri. Jika belum memiliki keturunan, agar mendapatkannya. Jika sedang terlilit hutang, agar mendapat berkat dan melunaskannya. Jika belum mendapat pasangan hidup, agar jodoh yang tepat itu Tuhan tunjukkan. Jika kita mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatan anak kita dan keluarga kita di tanah rantau, agar mereka senantiasa dilindungi oleh Allah kita. Dan masih banyak lagi yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, agar kita senantiasa memperoleh mujizat dari Tuhan. Firman Tuhan pagi ini menyatakan kepada kita bahwa mujizat itu masih nyata dalam hidup orang percaya. Melalui kehadiran Nabi Elisa di tengah-tengah bangsa Israel, iman kita, spiritualitas kita dibaharui kembali bahwa Allah hadir di dalam hidup kita. Elisua dalam bahasa aslinya artinya God is salvation. Tuhan penyelamat. Di tengah-tengah situasi bangsa Israel yang sedang mengalami keterpurukan. Satu, karena kemarau yang berkepanjangan 7 tahun. Bagi pertanian, kemarau 1 bulan itu adalah malapetaka besar. Apalagi 7 tahun. Dalam situasi itu kondisi mereka semakin sulit karena mereka dilanda kelaparan. Katanya, hidup kita dikendalikan oleh perut kita. Jika perut kita lapar, maka banyak hal dapat dilakukan, yang benar maupun yang salah. Dan untuk itu kita mengingat bagaimana Elia mempersiapkan Elisa sebagai penerusnya. Kita pernah mengingat permohonan yang disampaikan oleh Elisa ketika Elia mengatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki saya perbuat untukmu. Mintalah apa sebenarnya? Apa mau kamu? Apa yang kamu harapkan dari saya? Lalu Elisa mengatakan, berikanlah aku mendapatkan 2 bagian. 2 bagian berlipat ganda rohmu. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Karena itu ada pengkhotbah mengatakan, jika Elia melakukan 7 mujizat, maka Elisa melakukan 14 mujizat. Karena dia meminta kegandaan itu. Elisa antara lain pernah menyehatkan air Jeriko yang ketika itu mendatangkan malapetaka dan kutuk. Elisa menolong janda yang dililit hutang dengan membuat bejananya penuh minyak tak henti-henti.
Elisa menolong perempuan Sunem yang ketika itu belum memiliki anak. Dan memiliki anak, tetapi tiba-tiba saja kemudian anak yang didoakan itu meninggal. Dan Elisa menghidupkannya kembali. Dan yang lainnya yang dapat ibu bapak sekalian baca. Nah, sekali ini berbicara tentang Elisa memberikan makan 100 orang dengan 20 jelai roti. Dekat kepada cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Elisa percaya bahwa Allah mampu memberikan orang banyak itu makan. Bahkan ada hasilnya. Hal itu menjadi jawaban di tengah-tengah kekhawatiran, kelaparan, dan ketidakpastian. Untuk itulah topik mingguan ini dinyatakan kepada kita. Allah memelihara umatnya. Lalu bagi kita sekalian, dimanapun ibu bapak sekalian berada, mari kita katakan, mari kita aminkan dalam diri kita. Allah memelihara umatnya. Allah memelihara saya. Allah memelihara keluarga saya. Keluarga inti saya. Allah memelihara anak-anak saya. Allah memelihara keselamatan kami. Allah memelihara jemaat ini. Allah memelihara bangsa ini. Saya menantang ibu bapak sekalian, katakan di dalam iman kita, Allah memelihara saya. Allah memelihara keluarga kami. Allah memelihara anak-anak kami. Allah memelihara gerejanya. Allah memelihara bangsa ini. Kendati kita tahu bagaimana sulitnya kehidupan kita sekarang, tapi tidak ada yang berkuasa melebihi kuasa Allah memelihara kita. Amin doai. Amin dotene. Tidak ada yang lebih berkuasa memelihara keselamatan, kesehatan, kesatuan, keharmonisan, masa depan anak-anak kita melebihi kuasa Allah yang memelihara itu. Jika dalam pandangan manusia 10 roti cukup untuk 10 orang, 20 roti cukup untuk 20 orang, tetapi bagi Allah matematikanya berbeda. 20 bagi 100 sisa, bukan kurang. Jika pada masa Tuhan Yesus 5 tambah 2 bagi 5.000, sisa 12 bakul. Logika manusia dapat menolaknya. Dan mungkin kita bertanya, sebesar apa rotinya? Apa mungkin sebesar mimbar ini? Sehingga 1 roti bisa untuk 5 orang. Roti yang umum ketika itu, yang alami, yang natural, yang biasa adalah 1 untuk 1 orang. Jadi tidak perlu kita membayangkan roti yang lebih besar, tapi persoalannya di sini adalah kuasa Allah. Kita melihat juga dari hal ini bahwa pemahaman yang benar akan kuasa Allah menuntun kita kepada sikap yang benar menghadapi hidup ini. Jadi iman yang benar, pemahaman yang benar tentang Allah, spiritualitas yang benar tentang Allah akan membawa kita kepada tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang benar dalam hidup ini. Kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel yang mengalami multikrisis ketika itu. Gilgal dilanda kelaparan. Banyak orang berseru di jalan-jalan, lapar, lapar, minta roti, minta roti. Bisa kita bayangkan sebagai orang tua, misalnya anak kita, "Mak, lapar, Mak." Satu pun anak kita menjerit hati kita. Bagaimana jika yang kelaparan itu adalah sebuah kampung,
sebuah negara, sebuah bangsa. Teriakan yang macam apa itu? Chaos yang macam apa itu? Kebisingan yang macam apa itu? Kita tahu negara kita sedang dilanda pandemi COVID yang juga membawa persoalan besar tentang masalah makanan. Dan kita tahu bagaimana upaya pemerintah mengendalikan pasokan makanan itu harus cukup. Sebab ketika makanan kurang, orang dapat melakukan banyak hal di luar kendalinya. Dalam situasi krisis yang demikian, hal yang umum dilakukan orang adalah mengenyangkan perutnya masing-masing. Tetapi tidak demikian dengan hamba Allah Elisa maupun pelayannya. Di tengah-tengah kelaparan itu, pelayan itu mengamini, meyakini kebenaran firman Tuhan, bahwa dia membawa apa yang menjadi milik Tuhan. Karena itu dikatakan pada ayat yang ke-42 itu, dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil. Kita dapat membacanya Bapak Ibu sekalian di dalam Bilangan 18 ayat 13, di sana dikatakan roti hasil hulu segala yang tumbuh di tanah dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa persembahan itu diberikan kepada Elisa? Karena ketika itu imam tidak bisa lagi dipercayai karena bangsa itu jatuh di dalam kebobrokan moral. Di samping itu para imam-imam itu juga tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu pelayan ini membawa hasil karyanya kepada Elisa. Istimewanya ketika terjadi kelaparan, Elisa seharusnya menerima itu untuknya. Itu haknya loh. Hak Elisa menerima itu. Itu bagiannya. Itu ada aturannya, ketetapan firman Tuhan. Tapi hal yang istimewa Elisa tidak melakukannya untuk dirinya. Karena itu Elisa mengatakan, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, mempersiapkan khotbah ini agar terkoreksi dengan sangat dalam. Kita tahu sekarang sedang pandemi. Keuangan katanya sulit. Jika ada orang yang memberikan, tentulah saya akan memasukkannya ke dalam kantongku sendiri dulu. Tentulah keluargaku sendiri dulu aku pikirkan. Tapi Elisa tidak. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan orang banyak itu. Luar biasa sekali Elisa ini. Dia bisa mengalahkan keegoisannya demi keselamatan orang banyak. Ia percaya bahwa masa depannya dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama ia pikirkan bukanlah dirinya, tapi orang-orang yang lapar itu. Sang nabi mengenali dan menerima makanan itu sebagai berkat dari Allah. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kehidupan bersama dengan bangsa itu. Dibutuhkan lebih banyak ketidakegoisan, kepedulian yang penuh dalam kehidupan kita. Perlu diasah kepekaan kita untuk mengutamakan, mencari, dan memberikan keselamatan bagi banyak orang. Keberatan pelayan ini tentulah cukup beralasan. Bani bahasa Simalungun nadongdon na isobut parhobas na biasani boru. Ketika stok makanan itu kurang, maka parhobas itu pasti panik. Maka wajar pelayan ini mengatakan, berkomentar, bagaimana aku dapat menghidangkan ini kepada banyak orang ini? Bagaimana aku bisa? Mereka akan keroyokan. Dan setelah itu akan menjadi kerusuhan. Dan akan menimbulkan malapetaka. Mereka akan keroyokan, kerusuhan, dan malapetaka. Itu yang dia dalam pikiran seorang pelayan. Jika tidak cukup, bagaimana ini bisa? Tetapi apa yang dilakukan oleh
Elisa. Dia hanya mengatakan supaya tetap dibagikan. Berilah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Nabi Elisa dengan imannya menegaskan bahwa Tuhan punya kuasa. Karena itu ia berani mengatakan, pasti ada sisanya. Berikan saja, pasti ada sisanya. Lakukan saja, pasti ada sisanya. Ini adalah sebuah gerakan di mana kita sedang di dalam kekhawatiran. Pertanyaan, ini cukup nggak ya? Ini terjadi kerusuhan nggak ya? Ini ribut nggak ya? Tapi Elisa tidak mengutamakan hal demikian. Lakukan, perbuat. Nampaknya ini juga sebuah koreksi bagi kita di saat sekarang ini, Ibu Bapak sekalian. Ketika ada banyak komentar begini, tapi banyak orang yang sedang membutuhkan, lakukan sesuatu. Segera bertindak. Karena ada banyak orang sedang membutuhkannya. Iman yang benar itu akan membawa kita kepada tindakan yang benar. Dan sebaliknya, jika kita tidak melakukannya di dalam iman, hal itu akan membawa kita kepada malapetaka. Yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, melipat gandakan. Iman yang melipat gandakan. Dalam hal ini kita melihat bahwa iman Elisa bisa melipat gandakan. Bukan hanya memberi cukup, tapi melipat gandakan. Karena itu ada orang yang mengartikan, seorang pengkhotbah membuat pengertian. Apa sih artinya Baal Salisa? Secara harafiah Baal Salisa itu satu, menunjukkan tempat. Salisa itu adalah sebuah tempat. Baal itu secara harafiah dapat berarti tempat, dapat berarti tuan, guru, orang yang terhormat, pemilik, dan lainnya. Tapi dalam perikop ini Baal Salisa itu berarti Allah melipat gandakan. Dalam arti yang simbolis melalui teks ini dinyatakan Baal Salisa, Allah melipat gandakan. Lalu inilah yang harus kita imani, kita hidupi sekarang ini. Allah melipat gandakan. Menjadi Baal Salisa di rumah kita, di gereja ini, di tempat pekerjaan kita masing-masing, di tengah-tengah bangsa ini, di mana kondisi sedang terpuruk, logika manusia terlalu sulit mengatakan melipat gandakan. Allah tidak anti kepada logika, tapi Allah memakai logika itu untuk menuntun kita ke dalam kebenaran firman-Nya. Logika kita dipakai oleh Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak egois, tidak khawatir berlebihan, tidak menjadikan keegoisan kita menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah. Elisa, abdi Allah itu, bisa mendengarkan di dalam imannya seruan Allah yang mengatakan makanan itu akan cukup, bahkan lebih. Dan itu yang dia bagikan kepada pelayan itu. Suara iman yang dalam itu tentulah akan menggugah kita untuk terus berbuat dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang yang membutuhkan kita. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lang adong naso mungkin bani naibatak. Dan karena itu kita mengimani dan menyukai dan mengaminkan ungkapan yang menyatakan mujizat itu nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Orang bijak mengatakan, orang yang percaya dan yakin kepada Tuhan tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Tidak akan kekurangan
segala sesuatu yang baik. Bisa kekurangan, tapi bukan akan hal yang baik. Jika Anda percaya dan yakin pada Tuhan, jangan pernah berpikir dan bertanya, sanggupkah Tuhan melakukannya? Sebagaimana yang sudah saya singgung Bapak Ibu sekalian di depan khotbah ini. Saya tidak tahu seperti apa kondisi kita masing-masing sekarang. Bagi kita yang dapat hadir di gereja ini, bisa saja kita masih khawatir juga akan kesehatan dan keselamatan kita. Sebagaimana juga saya alami, setiap kali ada sesuatu, aku ini sehat nggak ya? Apa ini? Apa ini? Selalu ada kekhawatiran. Kadang kekhawatiran yang berlebihan. Di antara kita mungkin ada saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, atau yang sedang menjalani isolasi mandiri, atau sekarang sedang masa-masa persiapan melamar pekerjaan. Karena saya baca-baca di berita online itu sedang ada pelamaran demikian kira-kira. Atau apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, Allah memelihara kehidupan kita. Barangkali kita dapat mengatakan, benar Tuhan, keadaanku sedang terpuruk. Keprihatinan melanda keluarga kami. Tapi biarlah iman kita berkata, tetapi saya percaya mujizat-Mu akan terus berlangsung sepanjang kehidupan ini. Kita mengingat ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah roti kehidupan. Ada banyak roti-roti lain yang kita harapkan di dunia ini. Kesembuhan, rejeki, sukacita, kesehatan, jabatan, atau hal lainnya yang adalah roti-roti dalam dunia ini. Tidak ada yang lebih berkuasa untuk memberikannya kepada kita selain Sang Roti hidup, roti surgawi, Allah kita di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita kembali dari gereja ini dengan mengatakan, ya Tuhan, roti kehidupan, tetaplah memenuhi hati kami, keluarga kami, hidup kami. Biarlah kita dalam iman dan spiritualitas kita berkata, sama seperti yang dikemukakan oleh Elisa dalam teks ini. Berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Ada banyak roti simbolis yang kita alami dalam hidup ini, tapi Sang Roti surgawi itu, roti abadi itu, roti kehidupan itu, itulah kunci kehidupan yang membawa kita kepada banyak roti-roti yang dikehendaki dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Sang Roti kehidupan, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami bahwa Allah senantiasa memelihara hidup kami di tengah-tengah keterpurukan dan berbagai persoalan hidup. Allah selalu hadir bagi kami. Dan biarlah kami sama seperti Elisa, selalu memiliki rasa peduli dan iman yang teguh bahwa Tuhan memelihara hidup kami, keluarga kami, gereja-Mu, dan bangsa ini. Kami mendoakan seluruh warga jemaat-Mu di GKPS Jalan Sudirman ini. Jika ada yang sedang dalam sakit, mari Tuhan sembuhkan dan berkati obat-obatan dan proses perawatan yang mereka alami. Demikian juga jika ada yang sedang dalam isolasi mandiri, biarlah Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka dan menambahkan sukacita dan berkat bagi mereka. Jika ada Tuhan yang sedang berdoa untuk persoalan ekonomi, persoalan anak, pasangan hidup, demikian juga kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Kami mengimani tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah berbagai persoalan hidup ini,
situasi di dunia ini, Tuhan akan senantiasa memelihara kami. Berkatilah seluruh para hamba-Mu, majelis jemaat yang ada di tempat ini, dan pimpinan dan pengurus majelis jemaat, pengurus harian majelis jemaat, untuk terus meningkatkan pelayanan di dalam kehendak Tuhan. Kami mendoakan seluruh program dan rencana-rencana pelayanan sepanjang minggu ini untuk pemberkatan pernikahan yang akan dilangsungkan pada tanggal 6 Agustus, juga untuk sermon mingguan yang dilaksanakan setiap hari Senin, juga untuk sidang majelis jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli yang akan datang, serta rencana baptisan kudus bagi keluarga yang telah mempersiapkan dirinya. Biarlah Tuhan memberkati agar seluruh pelayanan ini membawa sukacita bagi jemaat-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami, mari Tuhan tolong kami agar berbuat, bertindak, dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah hidup kami dan minggu-minggu ini menjadi minggu sukacita, penuh berkat Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Sekarang bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.